orang mukmin yang fakir lebih dahulu masuk surga dibandingkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kaum muslimin, saudara-saudara para pecinta kebaikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita dihebohkan, kita diramaikan oleh sebuah perbincangan di tengah masyarakat kita, yaitu terkait dengan penempelan atau pemberian stempel di rumah orang-orang miskin sebagai kelompok sasaran bantuan pemerintah akibat COVID-19. Ada yang hanya sekedar dipasang stiker, dan ada juga bahkan rumah mereka dicat merah sebagai tanda orang yang berhak menerima bantuan pemerintah. Barangkali pengambil kebijakan tentu memiliki pertimbangan kemaslahatan, yaitu bagaimana bantuan sembako ini tepat sasaran, supaya bantuan sembako ini betul-betul sampai kepada orang yang berhak menerima, yaitu orang miskin. Namun saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh lupa bahwa membantu orang miskin merupakan sebuah perbuatan yang baik. Tetapi Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan garis, memberikan panduan, memberikan fatsun, memberikan etika bagaimana kita bisa membantu orang miskin dengan cara tidak menyakiti hati dan perasaan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam kita yang suka memberi sedekah, mengancam orang-orang yang suka memberikan pertolongan kepada orang yang tidak berpunya dengan membatalkan pahala sedekah apabila kita menyakiti perasaan orang yang kita beri. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian hanya karena kalian suka menyebut-nyebut dan suka menyakiti perasaan orang yang kalian beri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang miskin mendapatkan kemuliaan dalam Islam. Maka dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan beberapa hadis Rasulullah SAW yang menganggap keutamaan orang-orang miskin. Karena itu jangan pernah menyakiti, jangan pernah merendahkan, jangan pernah menghardik, dan jangan pernah mengucilkan orang-orang miskin. Jangan-jangan mereka yang kita anggap miskin di dunia ini, yang kita labeli mereka sebagai orang yang patut dibantu, jangan-jangan suatu saat kelak mereka lebih duluan masuk surga daripada kita. Rasulullah SAW pun telah mengingatkan kita jauh-jauh hari bahwa ternyata penduduk surga itu lebih banyak didominasi oleh orang-orang miskin dibandingkan dengan orang-orang kaya. Rasulullah pernah bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah?" Mau nggak kalian aku tunjukkan, aku berikan kabar siapa sebetulnya penghuni surga tersebut? Maka Rasul mengatakan, kullu dha'ifin mutadha'if, yaitu orang-orang lemah dan orang yang dipandang lemah oleh manusia. Tetapi kata Rasulullah, walau aqsama 'alallah la abarrah, walaupun mereka dianggap lemah, apabila mereka bersumpah atas nama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Ala ukhbirukum bi ahlin nar, kata Rasulullah sebagai sambungan hadis tersebut. Mau pula enggak kalian aku tunjukkan siapa sebenarnya yang akan menjadi penghuni neraka? Rasulullah mengatakan, kullu utullin jawazin mutakabbir atau mustakbirin, yaitu setiap orang yang kikir, orang yang keras, orang yang sombong, dan orang yang membanggakan hartanya lagi kikir. Inilah gambaran dari Rasulullah SAW betapa orang miskin itu suatu saat adalah orang yang paling banyak menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan rendahkan mereka. Yadkhulu fuqara'ul mu'minina al-jannah, kata Rasulullah, orang mukmin yang fakir lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang-orang kaya mereka. Berapa lama? Kata Rasulullah, tidak lama, yaitu binisfi yaumin, yaitu setengah hari. Cuma ingat, setengah hari akhirat adalah bi khamsimi'atin amin, yaitu sekitar 500 tahun. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang menjadi senjata orang miskin, yaitu doa mereka, salat mereka, dan keikhlasan mereka
yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi sahabat-sahabat yang hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih berada di batas kemiskinan, masih susah hidupnya, maka saya sarankan kepada kita semua untuk tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki diri kita, dan harus ada tekad yang kuat dalam diri kita bahwa jangan sampai kita miskin di dunia juga miskin di akhirat. Kita justru harus bertekad bahwa biar di dunia kita miskin, yang penting di akhirat kita adalah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan pekerjaan mudah. Ini bukanlah upaya yang bisa kita lakukan dengan sederhana. Maka tugas kita adalah mari kita perbaiki diri kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hidup kita, perbaiki diri dan keluarga kita, sehingga agama Allah Subhanahu wa taala betul-betul kita tegakkan di rumah kita masing-masing, sehingga pahala kesabaran kemiskinan justru itu menjadi andalan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.